Di sebuah gang sempit Jakarta tahun 1991, seorang pedagang bakso mendadak laris manis tanpa tahu siapa pembelinya. Setiap malam, dagangannya habis, laci uangnya penuh, tapi tak banyak orang yang terlihat membeli. Hingga suatu malam, seorang bocah kecil dengan mata besar datang dan berkata pelan, "Masih ada bakso, kan Bang?" Sejak saat itu, gerobak Mang Ujang tak pernah sama lagi. Dan di ujung gang yang gelap, suara cekikikan mulai terdengar. Malam itu, Jakarta diguyur gerimis tipis. Jalanan becek, lampu jalan berpendar redup, dan angin berembus dingin. Di gang sempit daerah Senen, seorang pedagang bakso bernama Mang Ujang mendorong gerobaknya perlahan. Asap mengepul dari panci kuah, menguar bersama aroma gurih yang menggoda perut-perut lapar. Mang Ujang sudah bertahun-tahun berjualan bakso, tapi baru beberapa bulan terakhir ini, dagangannya selalu habis lebih cepat dari biasanya. Padahal ia merasa tak banyak pelanggan yang datang. Aneh, tapi ia tak ambil pusing. Yang penting, uang di laci gerobaknya selalu penuh setiap malam. Namun, sejak beberapa minggu terakhir, cerita-cerita aneh mulai beredar di kampung itu. Warga sering melihat sesosok kecil berlari di gang-gang gelap, menghilang di sudut-sudut rumah. Ada yang mengaku melihat bayangan kecil itu meloncat-loncat di atap. Ada pula yang mendengar suara cekikikan lirih di malam buta. Suatu malam, Mang Ujang sedang asyik mengaduk kuah bakso ketika tiba-tiba merinding. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Ia menoleh ke kanan dan melihat seorang bocah kecil berdiri di dekat gerobaknya. Bocah itu kurus, kepalanya pelontos, dan matanya besar menatap tajam. "Bakso, Bang!" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Mang Ujang terdiam sejenak, tapi segera tersenyum. "Mau berapa?" tanyanya. "Banyak," jawab bocah itu tanpa ekspresi. Mang Ujang terkekeh. "Uangmu cukup nggak?" Bocah itu tak menjawab, hanya mengulurkan genggaman kecilnya. Ketika tangannya terbuka, Mang Ujang melihat koin-koin kuno yang warnanya sudah kehitaman. Jantung Mang Ujang berdegup kencang. Ia pernah mendengar cerita kalau ada pembeli yang membayar dengan koin seperti itu, bisa jadi pembelinya bukan manusia biasa. Tapi ia menenangkan diri, berpikir mungkin ini hanya kebetulan. Ia pun meracik semangkuk bakso dengan tangan gemetar, lalu menyerahkannya. Bocah itu mengambil mangkuknya, duduk di bangku kayu di samping gerobak, dan mulai makan dengan lahap. Tapi anehnya, setiap suapan yang masuk ke mulutnya, bakso di dalam mangkuk tidak berkurang sedikit pun. Mang Ujang memperhatikan dengan ngeri. Bocah itu makan dan makan, tapi isi mangkuknya tetap penuh. Lalu tiba-tiba bocah itu berhenti. Ia menatap Mang Ujang dengan senyum samar, matanya berkilat aneh. "Enak," katanya pelan, lalu berlari pergi ke dalam gang gelap tanpa suara, tanpa jejak. Mang Ujang ingin memanggilnya, tapi tenggorokannya terasa kering. Ia menoleh ke arah mangkuk yang tadi dipakai bocah itu. Kosong, tak ada sisa makanan, tak ada sendok, bahkan kuah pun tak tertinggal. Dan saat ia membuka laci gerobaknya, uang yang tadi penuh tiba-tiba berubah. Koin-koin hitam berkarat menumpuk di sana, dingin seperti batu nisan yang sudah lama tak tersentuh. Malam itu, Mang Ujang tak pernah pulang ke rumahnya seperti biasa. Mang Ujang berdiri terpaku, tangannya gemetar saat meraba koin-koin dingin di laci gerobaknya. Dadanya terasa sesak, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun udara malam semakin dingin. Ia mencoba menenangkan diri, mengatur napas, dan berpikir logis. "Mungkin cuma mata gua yang salah lihat," gumamnya, mencoba menyangkal apa yang baru saja terjadi. Dengan ragu, ia mengambil salah satu koin dan menggosoknya di telapak tangan.
Tapi tak peduli sekeras apa ia menggosoknya, koin itu tetap hitam legam, seakan telah berusia ratusan tahun. Tiba-tiba, suara angin berdesir melewati gang sempit, membawa serta bisikan lirih yang tak bisa ia pahami. Bulunya meremang. Seketika, gerobaknya berguncang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dengan napas tertahan, Mang Ujang mengintip ke dalam panci kuah baksonya. Airnya masih mengepul, bakso-bakso mengambang di permukaan. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal. Bayangannya sendiri yang terpantul di permukaan kuah itu terlihat berbeda. Tidak mengikuti gerakannya. Tidak menoleh saat ia menoleh. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu tersenyum. Mang Ujang tersentak mundur, hampir menjatuhkan gerobaknya. Ia ingin lari, ingin meninggalkan semuanya di sana, tapi kakinya terasa berat. Saat itulah ia mendengar suara langkah kecil berlarian di sekitar gang. Suara yang awalnya samar, kini semakin jelas, semakin mendekat. Cekikikan lirih terdengar di sudut gang, bergema di antara dinding-dinding rumah yang sudah tua. Bayangan-bayangan kecil berkelebat di ujung lorong, semakin banyak, semakin dekat. Di antara suara-suara itu, Mang Ujang mendengar bisikan yang begitu dekat di telinganya. "Masih ada bakso, kan Bang?" Jantung Mang Ujang hampir copot. Ia tersentak mundur, menabrak gerobaknya sendiri hingga sendok-sendok dan mangkuk-mangkuk berjatuhan ke tanah. Suara itu begitu dekat, seolah ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Namun, suara langkah-langkah kecil itu tak berhenti. Justru semakin banyak. Di ujung gang yang remang, Mang Ujang melihat siluet-siluet kecil berjongkok menatap ke arahnya. Mata mereka bulat besar, menyorotkan cahaya aneh yang berpendar di kegelapan. Mereka diam, tak bergerak, hanya menatapnya. Gerobak Mang Ujang bergetar lagi. Kali ini lebih kuat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dengan tangan gemetar, ia berusaha meraih pegangan gerobaknya, berniat kabur. Namun, sebelum sempat melangkah, sesuatu yang dingin menyentuh pergelangan tangannya. Mang Ujang menahan napas. Ia tak berani menoleh, tapi dari sudut matanya, ia bisa melihatnya. Sebuah tangan kecil dan kurus mencengkeram lengannya. Tangan itu tak bertulang, seperti karet yang lentur. Kukunya panjang dan hitam, seperti arang yang terbakar. Dari bawah gerobaknya, perlahan muncul kepala botak dengan mata besar yang bersinar redup. "Masih ada bakso, kan Bang?" Suara itu mengulang, lebih jelas, lebih dekat. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga pipinya robek, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tajam. Dan saat Mang Ujang hendak menjerit, tiba-tiba semua lampu di gang itu padam. Keheningan melanda. Namun suara cekikikan itu masih ada. Semakin banyak, semakin dekat. Gelap menyelimuti gang sempit itu. Mang Ujang tak bisa melihat apa-apa. Hanya suara cekikikan lirih yang semakin dekat dari segala arah. Jantungnya berdegup kencang, tangannya mati rasa, kakinya terasa seakan menancap ke tanah. Napasnya tersengal saat ia mencoba meraih sesuatu, apa saja, untuk bertahan. Tiba-tiba, sesuatu merayap di kakinya. Dingin, licin. Mang Ujang tersentak dan refleks menendang, tapi tak ada apa-apa. Ia mundur, tubuhnya membentur gerobak yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Perlahan, lampu-lampu jalan mulai berkedip, menyala dan padam dalam ritme yang tak beraturan. Dalam kilatan cahaya yang sesekali menerangi gang, Mang Ujang melihat mereka. Makhluk-makhluk kecil itu kini berdiri mengelilinginya. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Mereka menatapnya, tersenyum, dan mereka semua memegang sesuatu di tangan mereka, masing-masing mangkuk kosong. "Tambah satu lagi, Bang," kata mereka bersamaan. Suara mereka menggema, seperti datang dari dalam kepalanya. Tangannya gemetar saat meraih sendok. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Mang Ujang mulai menyendok bakso ke dalam mangkuk yang mereka sodorkan.
Tangannya kaku, tapi entah kenapa ia merasa harus menurut. Satu persatu mereka menerima mangkuk itu, lalu makan dalam diam. Tapi seperti sebelumnya, bakso di dalam mangkuk mereka tidak berkurang sedikit pun. Mereka hanya terus makan, terus mengunyah. Matanya tak lepas dari Mang Ujang. Salah satu dari mereka yang pertama kali datang malam itu melangkah lebih dekat. Tangannya yang kurus terangkat menunjuk ke arah gerobak Mang Ujang. "Masih ada banyak kan, Bang?" Mang Ujang menelan ludah. Ia menoleh ke dalam pancinya. Dulu, sebelum semua ini terjadi, ia selalu bisa menghitung berapa butir bakso yang tersisa. Tapi kali ini sesuatu berbeda. Baksonya tidak habis-habis. Setiap kali ia menyendok, jumlahnya tetap sama. Kuahnya pun tetap penuh, mengepul panas. Dada Mang Ujang terasa sesak. Ia menatap mereka yang kini semakin dekat. Senyuman mereka semakin lebar. Dan suara cekikikan itu kini terdengar dari dalam gerobaknya. Mang Ujang mundur perlahan, matanya terus menatap gerobaknya yang kini terasa lebih berat. Cekikikan itu masih terdengar, menggema dari dalam panci baksonya. Uap panas yang keluar dari dalamnya berputar aneh, membentuk bayangan-bayangan kecil yang bergerak sendiri. Tangan Mang Ujang gemetar saat ia meraih sendok kayunya, mencoba mengaduk kuah yang mendadak terasa lebih kental. Saat sendoknya menyentuh permukaan, sesuatu menyembul dari dalam kuah. Bukan bakso, bukan daging. Sesuatu yang kecil, bulat, dan putih pucat. Mang Ujang tersentak mundur. Itu bukan bakso, itu bola mata. Mata itu melayang di dalam kuah, bergerak sendiri seakan sedang menatapnya. Lalu, perlahan, lebih banyak yang muncul dari dasar panci. 1, 2, 5, puluhan. Bergulung-gulung di antara bakso yang masih mengapung. Mang Ujang ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba melangkah mundur, tapi sesuatu menahan gerobaknya. Ketika ia menoleh, semua anak kecil itu masih berdiri di sekelilingnya. Senyuman mereka makin lebar, wajah mereka makin pucat. Dan kini, mata mereka kosong. Lubang hitam menganga di wajah mereka, seakan mata mereka telah dicopot dan entah sejak kapan pindah ke dalam panci kuahnya. "Tambah lagi, Bang." Suara mereka kini terdengar parau, berlapis-lapis seperti berasal dari dalam tanah. Salah satu dari mereka meraih lengan Mang Ujang, kukunya yang panjang mencengkeram kuat. "Sekarang giliran Abang yang makan." Cekikikan itu kini terdengar di mana-mana. Dari gang yang gelap, dari dalam gerobaknya, dari dalam kepalanya sendiri. Lampu-lampu jalan mulai berkedip cepat, lalu mati sepenuhnya. Dan dalam kegelapan, Mang Ujang merasakan sesuatu perlahan menariknya ke arah gerobaknya. Mang Ujang meronta, mencoba menarik lengannya dari cengkeraman makhluk-makhluk kecil itu. Tapi cengkeraman mereka terlalu kuat. Kuku-kuku panjang mereka mencakar kulitnya, dingin seperti es. Tubuhnya gemetar hebat saat ia merasakan tarikan tak kasat mata yang mengarahkannya ke gerobak. Dari dalam panci, uap panas semakin pekat, membentuk siluet tangan-tangan kurus yang menjulur ke arahnya. Mereka bergerak perlahan, seperti mengundangnya mendekat. Cekikikan itu semakin menggema, bercampur dengan suara bisikan yang semakin jelas di telinganya. "Makan, Bang, makan." Mang Ujang menggeleng panik. Nggak mau." Tapi tubuhnya terus ditarik. Kakinya terseret mendekati gerobak. Bau kuah yang dulu menggugah selera kini berubah jadi amis dan busuk, menusuk hidungnya hingga hampir membuatnya muntah. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melompat ke gerobak, meraih sendok kayu besar Mang Ujang dan menciduk sesuatu dari dalam panci. Ia menyodorkan sendok itu ke depan wajah Mang Ujang. Di atasnya, mengambang di antara kuah kental yang kemerahan, ada sesuatu yang membuat Mang Ujang hampir pingsan. Potongan lidah manusia. Masih segar, bergetar sedikit, seakan baru saja dicabut. Makhluk kecil itu
menatapnya dengan mata kosong, atau lebih tepatnya dengan rongga hitam di tempat mata seharusnya berada. Ia menyeringai, "Gantian ya bang." Sendok itu semakin dekat ke mulut Mang Ujang. Tangannya berusaha menepis, tapi makin kuat ia melawan. Makin kuat juga tangan-tangan kecil itu mencengkeramnya. Kuah panas menetes dari sendok, membakar kulit Mang Ujang yang kini sudah penuh goresan. Dan sebelum ia bisa berteriak, sesuatu mencengkeram kepalanya dari belakang. Sebuah tangan kecil, dingin dan berlendir, menariknya lebih dekat ke panci yang kini bergolak seperti air mendidih. Lalu, di tengah kepanikan dan suara cekikikan yang semakin menggila, ia mendengar suara lain. Suara gerobaknya terdorong, bergeser, dan mulai bergerak, bukan oleh tangannya, bukan oleh kakinya, tapi oleh sesuatu yang lain. Dan entah kemana gerobak itu akan membawanya. Pagi itu, gang sempit di daerah Senen terasa lebih sunyi dari biasanya. Matahari baru saja merayap di ufuk timur, menyinari jalanan yang masih basah oleh embun malam. Warga mulai keluar rumah, menyapu halaman, membuka warung, dan memulai aktivitas seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang janggal. Gerobak bakso Mang Ujang teronggok begitu saja di ujung gang. Tidak seperti biasanya, gerobak itu tampak lebih kotor dan berantakan. Mangkuk-mangkuk pecah berserakan di tanah, sendok-sendok tergeletak tanpa tertata, dan panci itu masih penuh, tapi bukan dengan bakso. Kuahnya hitam pekat, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Warga yang penasaran mendekat, beberapa menutup hidung dan berbisik satu sama lain. Namun yang paling mengerikan, tak ada tanda-tanda Mang Ujang. Hanya celemeknya yang tersangkut di pegangan gerobak, berlumur sesuatu yang tampak seperti darah kering. Salah satu warga memberanikan diri mengintip ke dalam panci. Ia berharap hanya melihat sisa bakso yang basi, mungkin daging yang kebanyakan dimasak. Tapi yang ia lihat adalah sesuatu yang membuatnya mundur sambil berteriak ngeri. Di dalam panci itu, di antara cairan hitam yang menggenang, ada sesuatu yang mengapung pelan. Sebuah kepala manusia. Matanya melotot kosong, bibirnya sedikit terbuka, seperti hendak berbicara. Dan yang lebih menyeramkan, kepala itu adalah kepala Mang Ujang. Tiba-tiba, suara cekikikan lirih terdengar dari dalam gang yang gelap. Seseorang menoleh ke arah sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan-bayangan kecil yang bergerak di ujung lorong sebelum menghilang begitu saja. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menjual bakso di gang itu setelah matahari terbenam.